Jadi kata Hudzaifah, saya pernah sholat bersama Rasul, ya. Tidak ma marrat bihi ayatul rahmah, ya. Tidak berlalu lah gitu, artinya satu ayat pun kan. Ketika Rasulullah itu membaca ayat rahmah, kemudian Rasulullah waqafa, berhenti. Untuk apa? Berdoa. Kemudian tidaklah Rasulullah SAW ketika membaca surat ayat yang berhubungan, yang menerangkan tentang azab, Rasulullah juga berhenti. Untuk apa? Illa ta'awwadha minha, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa hadir di majelis yang mulia ini setelah tadi hujan, ya, hujan badai, ya, beserta angin, masya Allah, ya. Maka alhamdulillah reda. Tadi saya WA sama Pak Nanang, yaudah 6:30 reda, saya ke situ. Nah, gitu. Tadi WA lagi, gimana jamaahnya, gimana sih? Nah, ada 5, yaudah saya OTW, saya siap-siap. Oh gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan turunnya hujan itu menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, makanya orang Jawa itu ngomong hujan itu kan jawah. Jawah itu asal kata dari ja'a rahmatullah. Nah itu kan, ngomong ja'a rahmatullah susah, nah, itu kan. Makanya jawah atau jawoh. Nah ini masya Allah, ya. Nah, ini cerita orang dulu saja, kan itu ya. Entah kebenarannya ya wallahu alam, kan itu kan. Nah ini ya. Baik, mari kita bersama-sama untuk mengkaji kitab Bulughul Maram. Kita meneruskan bab sifatus sholah, ya. Masuk ke hadis yang 308 kalau di kitab saya, ya. Sedikit lah nanti insyaallah sampai waktu isya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sulaiman ibni Yasar qala kana fulanun yutilu awwalaini min adh-dhuhri wa yukhaffifu al-'asra wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal wa fil 'isha bi wasatihi wa fis subhi bi tiwalihi. Faqala Abu Hurairah, ma sholaitu wara'a ahadin asbaha sholatin asbaha sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadza. Akhrajahu An-Nasa'i bisnadin shahih. Hadis 308 ini masih ada hubungannya dengan 307 yang dimana kemarin telah diterangkan bagaimana Rasulullah itu melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar, ya. Sholat zuhur itu agak lama, ya lama, kemudian sholat asar itu setengahnya sholat zuhur. Nah, jadi hadis ini bagaimana? Nah, ini diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar. Beliau berkata, kana fulan, ya, ada seseorang yutilul awalain minadh-dhuhri. Jadi memanjangkan rokaat yang kedua lah, maksudnya yang pertama dan yang kedua, ya. Jadi awalain,
dua yang pertama, ya. 2 rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, yaitu seseorang ini memanjangkan, melamakan, apa sih bahasanya? Menyuekkan, ya menyuekkan. Ya bahasa Cilacap menyuekkan. Ya memanjangkan sholatnya di 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang awal. Jadi panjang sholat zuhur. Ya. Wa yukhaffiful asra. Kemudian dia meringankan, jadi lebih mempercepat. Ya, artinya tidak lama seperti sholat zuhur. Wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal. Kemudian si fulan ini, seseorang ini membaca di dalam sholat maghrib itu dengan surat-surat yang mufassal. Surat mufassal itu adalah surat-surat yang berhubungan, ya masih tepung, artinya tepung itu masih nyambung. Ya mufassal masih nyambung. Kalau di sini mufassal itu adalah al-mufassal fil ashah minal hujurat ila akhiril Quran. Yaitu surat-surat mufassal itu adalah surat-surat dari surat Hujurat sampai akhir Quran. Surat Hujurat sampai surat An-Nas. Nah ini, jadi ketika melaksanakan sholat maghrib, si fulan ini membaca ayat-ayat setelah surat Al-Fatihah, yaitu surat mufassal. Ya, jadi Hujurat sampai akhir surat. Nah ini, akhir Al-Quran. Nah ini, maka kalau ada di dalam beberapa keterangan itu, dalam saya punya kitab namanya Nawafilus Sholah di situ. Kemudian disunahkan di situ sholat maghrib itu membacanya setelah Fatihah surat At-Takatsur. Di rakaat yang pertama itu membaca surat At-Takatsur. Kemudian di rakaat yang kedua itu membaca surat Al-Masad atau Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini mufassal. Jadi masih ada mufassal. Fassola terpisah-pisah ya. Ya, terpisah-pisah. Jadi Hujurat ini terpisah-pisah. Jadi An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas ini kan mufassal. Nah ini ya. Jadi nggak lama. Jadi kalau sholat maghrib nggak lama. Jangan sampai kita membaca surat maghrib. Sholat maghrib itu bacanya surat yang lama. Karena memang waktunya pendek kan gitu kan. Makanya laki-laki ini mengatakan melaksanakan wafil isa biwasatutihi. Kemudian isya itu dia membacanya setengahnya. Ya, setengahnya maghrib gitu kan ya. Maghrib apa bukan ini? Setengahnya dari apa ini? Qiraah ya, berarti membaca setengahnya dari membacanya. Berarti setengah. Jadi agak cepat lagi. Agak lebih cepat lagi. Ini laki-laki ya, bukan Rasulullah. Ada seseorang yang melaksanakan sholat, dia baca sholat maghribnya mufassal. Ya mungkin bisa surat Al-Hujurat, bisa juga, bisa surat-surat yang lain, itu kan yang agak panjang. Tapi di sholat isya dia membaca setengahnya sholat maghrib, jadi nggak terlalu lama aja. Wa fi subhi bitiwalihi. Akan tetapi ketika melaksanakan sholat subuh, beliau nih si fulan ini membacanya panjang, lama. Nah itu kan, mungkin kalau misalnya surat Al-A'la bisa kan, ayat pertama, kemudian ada ayat yang kedua bisa Al-Ghasyiyah misalnya kan. Ini kan agak lama, ya kan. Qala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ma sholaitu wara ahadin asba sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah, atau ma sholaitu wara ahadin. Saya tidak pernah gitu kan, melihat atau saya tidak pernah sholat ma sholat itu tidak pernah saya sholat wara ahadin di belakangnya seseorang ya asbah sholatan yang menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadza kecuali ini. Nah, itu kan. Jadi fulan ini sholatnya menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Hurairah mengatakan, saya ya katakanlah saya pernah bermakmum kepada seseorang, tidak pernah melihat orang yang sholatnya seperti Rasulullah, ya mirip dengan Rasulullah si fulan ini. Nah, fulan ini namanya di sini adalah ismuhu Amr bin
Salamah. Jadi namanya ismuhu Amr ibnu Salamah. Ya. Walaysa huwa ibnu Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Abdul Aziz. Tapi ini masya Allah ya. Inilah yang diceritakan oleh sahabat Sulaiman bin Yasar yang meriwayatkan hadis, kemudian juga diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa an Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib itu beliau membaca surat At-Tur. Ini surat At-Tur ya. Surat At-Tur itu apa? Waturi wasinin, gitu kan? Ya, surat At-Tur itu panjang apa pendek? Nah, sedang lah, ya sedang. Karena surat At-Tur apa coba? Bukan, itu kan surat Atin. Watur, apa coba dilihat coba surat At-Tur itu apa, surat apa? Yang nggak hafal sih, kita nggak hafal Quran juga. Ya, surat At-Tur. Hafal nggak pada surat At-Tur? Hah? Baca juga belum pernah ya, nah gitu kan? Ya. Mufassal. Di dalam mufassal itu kembali lagi surat pendek, surat pendek, yang panjang dari mufassal. Nah kalau di sini Ustaz, di sini yang surat Isra itu surat-suratnya itu dari surat mufassal. Iya, ya biwasatatihi. Jadi pertengahannya surat mufassal tadi. Iya, jadi mufassal itu ya dari Hujurat sampai akhir. Surat mufassal itu berarti surat Hujurat sampai akhir Al-Qur'an, berarti surat An-Nas gitu kan. Surat At-Tur itu watur wa kitabim mastur. Nah, itu kan juz 27 gitu kan, surat At-Tur. Ini Rasulullah kalau membaca surat Maghrib itu bitur dengan membaca surat At-Tur ya. At-Tur di sini apa disebutkan? Karena yaqra'u fiha bil a'raf wal mursalat. Kemudian ada sebagian riwayat juga Rasulullah itu membacanya surat Al-A'raf dan surat Al-Mursalat. Surat Al-A'raf dan surat Al-Mursalat. Lama berarti juga kan. Tapi bacanya Rasulullah kan cepat. Ya kan? Kalau kita kan bacanya terbata-bata. Nah, itu kan ya. Jadi tadi ya mufassal itu tadi ya. Jadi surat yang dari surat Al-Hujurat sampai akhir Al-Qur'an ya. Maka Rasulullah di sisami itu ini pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW itu ketika melaksanakan sholat maghrib ya setelah Fatihah membaca surat At-Tur ya. Muttafaqun alaih. Sampai sini paham ya? Paham ya? Ya tinggal kita, kalau kita baca surat itu ya kadang-kadang hafal juga, kadang-kadang kagak gitu kan. Bacanya ya kalau nggak ikhlas ya Falak bin Nas, Al-Ikhlas, Falak bin Nas, Al-Ikhlas, Falak bin Nas, nanti kan ya. Ya minimalnya dari Ad-Duha ke bawah lah ya. Itu juga termasuk Al-Mufassal kan gitu kan. Ya kan dari Al-Hujurat sampai akhir Al-Qur'an. Nah, ini ya boleh ya kan. Ya boleh lah baca-baca sekali-kali membaca surat At-Tur ya kan? Kalau bisa depannya taruh Al-Quran kalau misalnya nggak hafal gitu kan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, surat fardu juga nggak apa-apa ya. Di depannya taruh Al-Quran ya. Di masjid saya taruhin kan, yang gede yang bisa dilihat imamnya ya kan.
Imamnya kan kadang-kadang kalau udah sepuh kan nggak bisa ngeliat juga kan, agak jauh itu nggak bisa. Gitu kan. Tapi kalau plus ya bisa, tapi kalau min susah. Gitu kan, ya. Nah itu sekali-kali nggak apa-apa ya kan, sholat isya yang agak lama, ya kan gitu kan, sholat maghrib ya kan gitu kan, yang agak lama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatil fajri yaumal jum'ah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat subuh di hari Jumat itu beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Nah ini jadi subuhnya itu membaca surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Nah itu. Kemudian wahal ata alal insan. Kemudian beliau juga membaca surat Ad-Dahr. Nah, hal ata alal insan hina apa namanya? Lam yadhkur mashkura, madzkura. Sedikit hafal itu muttafaqun alaih. Ini. Jadi Alif Tanzil dibaca semuanya, bukan hanya 2 ayat 3 ayat. Ya, surat As-Sajdah itu dibaca semua. Ayat 1 sampai terakhir. Begitu juga ayat Ad-Dahr surat Al-Insan. Surat Ad-Dahr itu bisa dikatakan surat Al-Insan. Ya. Bisa juga dikatakan surat Ad-Dahr. Ad-Dahr surat Al-Insan. Ya, jadi hal ata alal insan. Nah, itu jadi diapalin itu. Ya. Banyak menghafal Al-Qur'an itu kan bagus. Ya. Walaupun juz anak, ya kan. Jadi sehingga kita sholatnya jangan falak bin nas terus, ya. Kemudian ya minimalnya sabihisma rabbikal a'la apal. Ya, hal ata apa namanya al-ghasyiyah apal, ya kan, kemudian asy-syams apal, ad-duha apal, ya, al-alaq apal, itu kan diapalin dikit-dikit ya, dikit-dikit diapalin. Tapi kalau sudah ngapalin itu ngapalin Quran itu harus ada yang apa namanya ditalaki, jangan hanya kita menghafalkan sendiri. Kemudian kita nggak talaki atau kita nggak setor sama guru. Coba saya udah hafal, tolong benerin kan gitu kan. Tolong benerin panjang pendeknya, tajwidnya dan lain sebagainya. Jadi begitu kira-kira. Ya. Jadi nanti lebih bagus lagi, ya kan? Kalau kita misalnya ngapalin cuman dengerin dari YouTube itu kan, ini bener. Belum tentu kadang-kadang ucapan kita itu kan beda sama yang kita dengarkan dari YouTube itu kan syekh-syekh itu kan. Kalau kita bukan syekh, ya kan. Nah, makanya perlu ditaksin, ya bitalaki dengan menghadap kepada guru. Supaya apa? Kita perbanyak membaca Al-Quran dan hafalan Al-Quran. Nah, ini Masya Allah ya. Kalau bapak-bapak insya Allah ini sudah hafal semua ya Al-Quran. Ya Bu, ibu-ibu udah hafal Bu? Alhamdulillah Al-Quran sudah di luar kepala. Gitu kan. Kalau di dalam kepala susah nanti. Gitu ya. Jadi kalau sholat subuh Rasulullah membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan Al-Insan, ya, atau Ad-Dahr, surat Ad-Dahr. Ya. Walid Tabrani min hadits Ibnu Mas'ud, ya, yudimu dzalika. Menurut Imam Tabrani bahwa dari hadisnya Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah itu melanggengkan itu. Melanggengkan tadi surat Tanzil, Alif Lam Mim Tanzil, kemudian surat Al-Insan hari Jumat. Itu ya. Di sini bahasa begitu nggak? Belum ya. Ya nantilah. Yang imamin siapa nanti kan? Anang misalnya yang imamin baca itu. Lama itu sholatnya, ya kan? Itu ada surat ayat sajadah, sujud tilawah. Nanti sujud tilawah. Kan banyak tuh sujud tilawahnya kan. Sujud tilawah lagi. Ya nggak ngerti kok sujud lagi kan? Langsung berdiri kan gitu kan. Sujudnya sendiri, imam aja gitu. Ya kagak. Makanya nanti kalau misalnya karena kita itu nggak terbiasa ya di dalam sholat itu sujud tilawah, ya kan. Makanya kalau misalnya orang yang nggak ngerti
Makanya harus dikasih tahu dulu nih, nanti saya akan baca surat As-Sajdah. Atau misalnya yang ada sujud tilawahnya, ya kan? Sehingga ketika kita sujud, makmum nggak bingung, ya kan? Kalau makmum nggak ngerti kita sujud tilawah, makmumnya subhanallah. Nah, itu kan dikira kita lupa. Ya, kok nggak ruku ya? Subhanallah. Nah, itu kan. Tapi kalau dikasih tahu dulu, oh ini nanti ada sujud tilawah. Ikut sujud tilawah. Itu sunnah. Ya. Jadi Rasulullah melanggengkan itu, ya, mendawamkan, mengistiqomahkan, ya, konsisten, ya kan? Konsisten ketika subuh itu membaca itu. Kalau hari Jumat, ya. Wa an Hudzaifah, diriwayatkan dari Imam Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama marat bihi ayatun rahmah illa waqafa indaha yas'alu wala ayatu adabin illa ta'awwada minha akhrajahu al-khamsah. Ya. Jadi kata Hudzaifah, saya pernah sholat bersama Rasul, ya. Tidak ma marat bihi ayatul rahmah, ya. Tidak berlalu lah gitu, artinya satu ayat pun kan. Ketika Rasulullah itu membaca ayat rahmah, kemudian Rasulullah waqafa, berhenti. Untuk apa? Berdoa. Ya. Ketika Rasulullah membaca ayat rahmat, maka Rasulullah berhenti kemudian berdoa. Maka perbanyaklah kita ketika kita baca Al-Quran kemudian kita berhenti, ayatnya yaitu ayat rahmat. Ayat rahmat kayak apa contohnya? Ya tentang surga, ya kan? Atau tentang surga misalnya, contohnya innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, misalnya kan. Misalnya yang tentang menceritakan tentang surga, menceritakan tentang pahala, ya kan, tentang kebaikan-kebaikan, tentang bersyukur kepada Allah, illa waqafa indaha yus'al. Rasulullah itu berhenti, ya. Makanya di sini ada ada kata ma, ada illa. Jadi ada nafi, kemudian ada kata istisna. Jadi artinya bahwa ketika Nabi Muhammad SAW di dalam sholat membaca ayatnya tentang rahmat, ayatnya yang tentang menerangkan tentang rahmat, maka Rasulullah SAW berhenti, kemudian perbanyak berdoa di situ, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Masya Allah. Kalau kita berhenti enggak? Lanjut, gitu kan? Atau misalnya kita baca surat Al-Fatihah juga misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kalau misalnya hatinya kita berdoa kepada Allah, ya. Jadi hatinya berdoa kepada Allah. Atau mendengar misalnya kan, kita makmum mendengar imamnya baca itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita perbanyak berdoa kepada Allah agar diberikan anugerah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan sholat itu kan artinya apa? As-sholatu bimakna ad-du'a. Sholat itu diartikan doa, maka perbanyak doa di situ. Ketika membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan dengan anugerah Allah, dengan kenikmatan-kenikmatan, baik kenikmatan duniawi ataupun ukhrawi, maka berbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ayatun adzabin illa ta'awwadza minha. Kemudian tidaklah Rasulullah SAW ketika membaca surat ayat yang berhubungan, yang menerangkan tentang azab, Rasulullah juga berhenti. Untuk apa? Illa ta'awwadza minha, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tadi yang menerangkan tentang azab, ya, menerangkan tentang orang-orang yang kafir, orang kafir kemudian diazab oleh Allah, dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian janji-janji Allah
kepada orang-orang yang mengingkari kepada Allah, mereka akan dimasukkan di dalam api neraka, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ta'awwadha minha. Kecuali Rasulullah berbanyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Berdoa, ini juga berdoa. Ya, doanya kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah ya. Nah, ini hendaknya kita laksanakan ini. Ya. Walaupun misalnya kita tidak diucapkan di mulut ya, tapi perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. Ya, itu kan. Banyak kan ada doa minimal begini kalau kita lagi berdoa, misalnya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Itu kan? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya, ini kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ini ya. Paham sampai sini? Paham ya? Ini ya. Selama ini kita seperti itu nggak kira-kira? Hah? Insya Allah ya. Saya kadang-kadang kadang meminta berdoa kepada Allah, berhenti, kemudian kita mohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebentar, kemudian tapi kalau kita sholat sendiri, ya kan? Atau kita di rakaat yang ketiga atau keempat, gitu kan? Kita baca sendiri, kita minta sama Allah itu. Ya kan? Kita punya segudang masalah, ya kan? Segudang masalah yang belum selesai, urusan-urusan diri kita sendiri, urusan rumah tangga, urusan masyarakat, agar kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta di dalam sholat kita. Karena sebaik-baik kita meminta kepada Allah itu ketika kita sholat. Maka perbanyaklah minta kepada Allah ketika kita sholat. Nah ini kan. Karena tadi bilughah secara bahasa bahwa sholat itu adalah bimakna doa. Ini ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an aw sajidan. Ala ingatlah, wa inni nuhitu, saya itu dicegah, gitu kan. Wa ini sesungguhnya saya nuhitu dicegah. Jadi Ibnu Abbas itu dicegah an aqra'al Qur'an, membaca Al-Qur'an raqi'an aw sajidan, ketika beliau ruku dan sujud. Jadi kalau ruku dan sujud nggak boleh baca Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau ruku dan sujud nggak boleh baca Al-Qur'an. Ya. Fa amma ruku fa'azzamu fihi rabb. Adapun ketika ruku fa'azzamu fihi rabb, maka agungkanlah Allah. Jadi ketika kita ruku, maka kita berdoa yang mengagungkan Allah. Kita membaca zikir yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kita ruku, ketika kita sujud, tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an. Akan tetapi yang harus dibaca adalah zikir ya, yang mengagungkan Allah. Ya. Wa amma sujud fastahidu fid du'a. Adapun sujud, ketika kita melaksanakan sujud, fastahidu bid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kita berdoa. Ya. Ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah kita meminta kepada Allah, berdoa. Makanya kadang-kadang makanya ada sebagian ulama yang mengatakan sujud terakhir di dalam sholat itu disunahkan lama. Nah itu ya. Makanya kadang-kadang ada yang lama banget itu kan. Maka ini wa amma sujudu fastahidu bid-du'a. Maka ketika kita sujud, maka bersungguh-sungguhlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud. Ini. Yang terpenting ya kita doanya ada mendoakan kedua orang tua kita, ya kan? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya. Tapi nggak usah lama banget gitu kan. Sebagai imam
sujudnya lama banget. Padahal di belakang ada orang yang mau buru-buru. Nah, itu kan. Nah, ini ya mu'tadil saja, yang sedengan saja. Ya. Faqaminu ayustajabu lakum. Kemudian mempunyai harapan besar, ya, ketika kita berdoa di dalam sujud itu, bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah. Faqaminu. Jadi kita punya harapan besar bahwa doa kita ketika sujud itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berdoa itu harus ada harapan. Artinya optimis. Ya, ketika kita berdoa harus optimis. Jadi ketika kita sujud, bersungguh-sungguhlah kita berdoa dan kita penuh harap agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita punya harapan yang sangat besar bahwa doa kita di dalam sujud itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini itu ketika sujud, ya. Maka agak lamain dikit, ya. Kita baca tasbih, kemudian kita berdoa. Selain doa tasbih tadi, kita berdoa yang lain. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh, tapi di dalam hati, ya. Di dalam hati tidak diucapkan. Karena apa? Kalau diucapkan itu menambah rukun kauli, ya, menambah rukun kauli. Maka di dalam hati, ya Allah, saya pengen begini, ya, hajat kita agar didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apalagi kita mohon kepada Allah minta rizki, yaitu minta rizki husnul khatimah, itu ya. Jadi husnul khatimah itu rizki, ya. Tadi sujud itu diperbolehkan berdoa gitu ya, tapi nggak boleh baca ayat Al-Quran. Itu walaupun kadang doa ada di ayat Al-Quran juga sebenarnya kan ada di Al-Quran. Ya, yang penting kita niatnya doa, bukan niatnya itu kan doa masyhur kan. Doa ayat Al-Quran yang sudah familiar untuk berdoa, dan memang Rasulullah menganjurkan untuk berdoa itu. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Misalnya nih, itu doa. Karena niatnya kita bukan dia baca Al-Quran, tapi niatnya berdoa. Kalau misalkan sujud yang terakhir, imam seringnya itu kan imam udah naik udah ayat akhir ya, imam masih nahan sujud, nah itu Nggak apa-apa. itu jadi nggak sama dengan gerakan. Yang penting yang tidak boleh itu kan mendahului, ya kan? Yang tidak boleh itu mendahului imam. Agak lama dikit nggak apa-apa. Ya. Tapi ya jangan lama banget, gitu kan? Imam udah mau salam, dia baru angkat, masih sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini masih sujud, baik. Gitu kan? Ya, kalau misalnya imamnya ya kira-kira berapa detik kemudian baru angkat, nggak apa-apa, ya. Itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu berjamaah, itu mendahului imam. Nah itu ya, maka jamaahnya batal itu. Namun dahulu itu kadang pas imamnya sudah mau ruku itu kadang apa sering mau sujud ya, sering kadang imam sudah gerak gini padahal imamnya sudah ruku. Makanya melihat gerakan, ya kan. Mohon maaf kadang-kadang kan imamnya sepuh gitu kan. Makanya saya kadang-kadang udah nempel belum nih kan gitu kan. Jangan-jangan belum nempel, kita udah nempel duluan. Itu termasuk mendahului imam, ya, jadi itu. Makanya jadi imam ya jangan terlalu lambat banget lah. Ya, yang gesit dikit, ya kan. Sehingga tidak menjadi ragu-ragu kepada makmumnya. Seperti tadi ya. Jadi tadi ya, ketika kita sujud, maka faqaminun ayustajaba lakum. Maka punya harapan yang sangat besar bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kononnya
yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah itu membaca di dalam rukuknya dan sujudnya itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Nah, ini ya. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini ya. Boleh baca ini. Ya, ruku baca ini boleh. Atau yang biasa diajarkan ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rukunya, sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini. Tapi di dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan bahwa menurut menurut Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah ketika ruku dan sujud membacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini ya. Hafal ya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Linya panjang ya. Ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ruku ya baca itu, sujud ya baca itu, boleh. Ya, silakan. Yang apal, yang nggak apal ya, yang biasa aja. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, mungkin nanti ada hadis yang lain ya. Ketika doa-doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya di dalam pertemuan ini beberapa hadis yang saya bacakan. Yang pertama adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika sholat asar, kemudian ketika sholat maghrib, ya, ketika sholat subuh, ini tidak boleh terburu-buru, kan gitu kan? Tidak boleh terburu-buru. Sebagaimana Rasulullah ajarkan, nggak boleh kita sholat itu terlalu cepat, nggak boleh. Ya, karena apa? Rasulullah itu setelah baca Fatihah, baca surat ini As-Sajdah, ya, kemudian baca surat Al-Insan, ya, maka disunahkan, ya, disunahkan ketika kita sholat itu setelah baca Fatihah, disunahkan untuk membaca surat-surat yang lain, yaitu surat Mufassal. Itu ya, surat Mufassal itu adalah surat batasannya kalau di keterangan di sini dari surat Al-Hujurat sampai Al-Nas, ya, akhir surat dari Al-Quran. Yang kedua adalah bahwa ketika kita sholat, maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang pertama berdoa kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ketika membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan rahmat, maka Rasulullah perbanyak berdoa. Kemudian ayat-ayat yang berhubungan dengan adab, maka Rasulullah SAW perbanyak meminta perlindungan kepada Allah. Ini berarti kan doa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika kita sujud, maka dianjurkan untuk perbanyak berdoa. Dan selama kita sholat, dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalam sholat itulah, ya, saat yang penting, waktu yang penting untuk meminta, untuk berdoa kepada Allah, ya, kita memohon kepada Allah agar hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa ketika kita berdoa itu harus fajtahidu, harus bersungguh-sungguh, faqaminun, dan penuh dengan harapan agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penuh dengan optimis dan tidak ditanamkan dalam diri kita ketika doa, yaitu sifat pesimis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya mengisi setelah hujan, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita tentang ilmu agama sehingga kita bisa membenahi segala macam ibadah kita dan bertakarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari pertemuan malam ini kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.